Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang kita cintai pula kita hormati guru kita bersama, pimpinan Majelis Ta'lim Nurul Mustafa Al-Habib Hasan Ibnu Ja'far As-Segaf. Kita doakan beliau, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi langkah-langkahnya. Amin ya rabbal alamin. Pula yang kita cintai Al-Habib Qasim Ibnu Ja'far As-Segaf, kita doakan beliau panjang umur. Kita doakan beliau panjang umur. Semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna dan Allah berkahi langkah-langkah beliau. Amin ya rabbal. Beserta para habaib yang hadir malam hari ini, dan juga para alim ulama, para tuan-tuan guru, dan juga para orang-orang tua, para sesepuh. Kita doakan para ulama-ulama kita, sesepuh kita, tuan-tuan guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui, setiap malam minggu kita digiring oleh guru kita dari tempat ke tempat yang lainnya, dari kampung ke kampung yang lain, dari kota ke kota yang lain, untuk menanamkan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah. Setiap malam minggu yang kita ketahui, dengan penuh semangat luar biasa, beliau mengajak kita dari kota ke kota, dari kampung ke kampung, dari lapangan ke lapangan. Apa yang beliau inginkan? Cuma yang beliau inginkan mengajak hati kita, bagaimana di dalam hati kita tertanam cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Karena kita tahu cinta kepada Allah tidak akan sejati kalau tidak melewati baginda Nabi Muhammad. Dan tangga yang murni untuk sampainya cinta kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita perlu ingat, kecintaan tidak akan melekat di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam sanubari kita kalau kita tidak mengenal siapa Rasulullah. Benar apa tidak? Seperti pepatah sering kita dengar, tak cinta apabila tak kenal. Yang artinya kecintaan tidak akan ada di dalam hati kita, tidak akan mampir ke dalam kalbu kita kalau kita tidak mengenal siapa orang yang kita cintai. Semakin kita mengenal orang yang kita cintai, semakin bertambah cinta di dalam hati dan jiwa kita. Nah, begitu pula guru kita selalu mengajak kita setiap malam minggu, sholawat demi sholawat dilantunkan, sejarah demi sejarah diukir di panggung Majelis Nurul Mustafa, nasihat demi nasihat disampaikan oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, supaya bagaimana cinta tertanam di dalam hati kita. Kalau cinta sudah tertanam di dalam hati kita, itu tanda keselamatan dunia kita dan pula akhirat kita. Setelah kita mengetahui
bahwa kecintaan tidak akan mampir di dalam hati kita kecuali kita mengenal siapa orang yang kita cintai. Begitu pula kau tidak akan cinta kepada Rasulullah kalau kau tidak mengenal siapa baginda Nabi Muhammad. Mari kita lihat ke dalam Al-Quranul Karim, Kalamullahil Malikil A'lam, bagaimana Allah mengenalkan kepada kita sosok manusia yang mulia, yang agung, yang sempurna, tiada dua, tiada tara, makhluk yang paling Allah cinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang tadi dilantunkan oleh Habib Ghaussi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat tersebut Allah mengenalkan kepada kita sosok yang begitu mulia, jiwa yang begitu luar biasa, cinta dan perhatian yang begitu hebat dari junjungan baginda Nabi Muhammad kepada kita, wahai umatnya Rasulullah. Kita yakin tidak ada cinta yang murni, yang mulia melebihi cintanya Rasulullah kepada kita selaku umat. Tidak ada cinta yang begitu hebat, perhatian yang begitu hebat yang melebihi cinta dan perhatian Rasulullah kepada kita selaku umatnya. Maka Allah ingin mengenalkan kepada Anda yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lihat, Allah kenalkan kepada kita. Sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian seorang utusan, yaitu baginda Nabi Muhammad. Min anfusikum kata Allah, dari jiwa kalian, dari diri kalian. Allah tidak ciptakan baginda Nabi Muhammad dari kalangan malaikah atau dari kalangan makhluk-makhluk yang lain. Tapi Allah ciptakan baginda Nabi Muhammad dari kalangan kita, dari golongan kita, yaitu manusia. Syukur apa tidak kita jadi manusia? Syukur apa tidak kita jadi manusia? Semua para nabi dan para rasul Allah utus dan Allah ciptakan dari kalangan manusia seperti kita, entah itu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan semua para nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, sampai junjungan besar kita Nabi Muhammad, Allah ciptakan dari kalangan kita, yaitu manusia. Ini menunjukkan dari ribuan makhluk yang Allah ciptakan di langit, ribuan makhluk yang Allah ciptakan di bumi, ribuan makhluk yang Allah ciptakan di laut, ingat, makhluk yang paling sempurna di dalam segi bentuk yaitu kita manusia. Bersyukur nggak jadi manusia? Makanya Allah katakan apa di dalam surat At-Tin? Bismillahirrahmanirrahim, wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, kata Allah. Sungguh telah aku ciptakan bentuk manusia dengan bentuk takwim yang begitu sempurna, ideal. Alhamdulillah. Cuma dulu tak kala kita masih bego, dulu masih sekolah SD, ada guru agama yang menyampaikan bahwa kita manusia setengah keturunan kera alias monyet dulu tuh. Itu dengan logika yang ada atau logika yang dirusak yang diajarkan oleh orang-orang kafir, bahwa kita ini setengah keturunan monyet. Jikalau ada orang yang berkata di hadapan Anda bahwa Anda keturunan monyet, mau Anda apakah? Nahnu abna'u Adam wa ummuna Hawwa'u. Kita keturunan Nabi Allah Adam, ibunda kita Siti Hawa. Kita manusia dari keturunan Adam. Dan ibunda kita Siti Hawa alaihi wassalam. Tidak ada logika yang membenarkan bahwa manusia setengah keturunan kera. Bahkan manusia makhluk yang paling sempurna di dalam segi bentuk. Ingat, di dalam segi bentuk yaitu kita manusia. Maka tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang diutus oleh Allah kecuali semua para nabi dan rasul Allah ciptakan dari golongan kita, yaitu manusia. Alhamdulillah. Tapi kita perlu ingat, kita ahli sunnah wal jamaah
yang dimana kita meyakinkan benar bahwa Rasulullah manusia seperti kita. Iya, kita minum, Nabi Muhammad minum. Kita tidur, Nabi Muhammad tidur. Kita sakit, Nabi Muhammad sakit. Tapi ingat, kita ahli sunnah wal jamaah meyakinkan dan membenarkan bahwa Rasulullah manusia seperti kita, akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Iya, Nabi Muhammad manusia benar. Kami tidak menolak itu, kami tidak mengingkari itu. Nabi Muhammad manusia, iya. Tapi Anda perlu ingat, karena anugerah yang begitu besar yang Allah tumpahkan kepada Rasulullah, menjadikan Rasulullah manusia tidak seperti manusia biasa. Saya berikan contoh. Barangkali ada yang bertanya, Nabi Muhammad manusia kok nggak seperti manusia ya? Nabi Muhammad seperti kita tapi tidak seperti kita. Saya berikan contoh. Di dalam sejarah sering disebutkan, jikalau baginda Nabi Yona Muhammad tidur di siang hari bolong, tak kala matahari menyengat sehingga kucuran keringat terkucur dari keningnya yang mulia, yang dimana tidak ada satu tetes keringat yang mengucur dari keningnya Rasulullah yang jatuh ke bumi. Lalu kemana keringat tersebut? Para sahabat semuanya berlomba-lomba untuk menadahi tetesan keringat baginda Nabi Yona Muhammad untuk dijadikan itir, minyak wangi. Wallah summa wallah, 1000 merek minyak wangi yang ada di bumi ini tidak akan bisa mengalahkan wanginya keringat Sayyidina Muhammad. Coba Anda bayangkan, keringatnya saja dijadikan rebutan oleh para sahabat, yang dimana para sahabat kalau sudah mengusapkan tetesan keringat Nabi ke bajunya, seminggu 2 minggu semerbak wangi keringat Rasulullah tidak hilang. Sampai para sahabat mengetahui, apabila melewati satu jalan atau satu gang, mencium aroma wangi, dia mengetahui berarti belum lama Rasulullah telah melewati jalan ini atau gang ini dengan aroma wangi semerbak yang tidak hilang-hilang berjam-jam. Itu hanya melewati, belum menyentuh ayuhal ikhwah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba Anda bayangkan, di sini titik kita mengenal bahwa Rasul kita, Nabi kita yang sudah berjuang 23 tahun untuk kita, dicaci, dimaki, dihina, ternyata dia manusia yang spesial, yang begitu luar biasa, yang dimana jikalau kau berkeliling dari maghrib ke masyrik, kau tidak akan menemukan manusia sepertinya, orang yang teramat cinta sepertinya, yang teramat rindu perhatian sepertinya. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini contoh bahwa beliau manusia tidak seperti manusia biasa. Keringatnya aja direbutin dan wanginya semerbak. Coba kalau orang Banten atau ibu-ibu yang hadir ini malam hari ini, walaupun mandinya sehari 5 kali, pakai Rexona, pakai Nivea, pakai minyak wangi, lalu mengucurkan keringat, siapa yang akan menadeni, merebuti keringat kita? Benar apa tidak? Ya bau hasem iya, bau apek iya, bau sagala galana. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Contoh yang kedua, supaya kita mengenal siapa manusia yang kita junjung tinggi, yang kita muliakan. Ternyata manusia tersebut manusia yang begitu luar biasa, yang tidak seperti manusia biasanya. Di dalam sejarah dikatakan, hadirin, Nabi kalau berjalan siang hari bolong di bawah terik matahari, nggak ada bayangannya. Kalau kata orang Sunda, nggak ada kelangkangnya ya. Kalangkangna dah, nggak ada bayangannya tuh Nabi kalau berjalan siang hari bolong. Kenapa? Karena cahaya matahari malu mau memberi pantulan terhadap jasad yang suci, jasadnya Rasulullah. Malu matahari. Matahari tahu diri, aku cuma 10 watt, Rasulullah ribuan watt. Makanya Nabi kalau jalan siang hari bolong di bawah terik matahari, nggak ada bayangannya, alias nggak ada kalangkangnya. Luar biasa.
Tapi ibu-ibu Banten, Tangerang, besok siang jangan sok-sokan. Coba saya besok siang mau berjalan, saya ada bayangannya apa tidak? Besok siang dicoba berjalan siang hari di bawah terik matahari, benar nggak ada bayangannya, berarti ibu-ibu Banten setan. Kalau kita nggak ada bayangannya, kita setan. Kalau ini manusia pilihan, manusia yang agung. Manusia, jikalau kau korbankan hartamu, kau korbankan waktumu, kau korbankan nyawamu, kau jual nyawamu 25 perak alias selawe, kau tidak akan berkata rugi di dunia dan pula di akhirat. Kau tidak akan mengeluh rugi, kau tidak akan mengeluh kecewa. Yang ada untung apa yang telah kau persembahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak cukup sampai di situ para hadirin. Lalu Allah kenalkan kepada kita bagaimana jiwanya Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitu. Ini jiwa Nabi nih. Jiwa Nabi kita aziz alaih ma'anitu. Nabi nggak mau ngelihat umatnya pada menyeng, nggak mau. Nabi nggak mau ngelihat umatnya kelak di padang mahsyar jadi arang-arangnya atau kerikilnya api neraka, nggak mau. Nabi tidak mau melihat wajah-wajah umatnya kelak berbondong-bondong dijebloskan ke dalam api neraka yang Allah ciptakan selama 3000 tahun. Jangan ente sangka api neraka kayak korek api, jauh. Api neraka Allah ciptakan 3000 tahun. 1000-nya itu api berwarna putih, 1000 tahun kedua berwarna merah, 1000 tahun ketiga berwarna hitam legam. Sekarang api neraka jahanam berwarna hitam legam, sudah mangap untuk menunggu mangsa-mangsa orang-orang hamba-hamba Allah min ahlil maksiat yang hidup tidak tahu diri di atas punggung bumi ini. Itulah jiwa baginda Nabi Muhammad aziz alaih. Gak mau bu pak Nabi ngelihat kita susah, gak mau ngelihat kita terbebani, gak mau. Salah satunya apa? Nah kalau Nabi Isra dan Mi'raj, berapa Allah wajibkan? Sholat berapa Allah wajibkan? 50 rakaat. Nabi nawar nggak? Demi kita nih, demi kita Nabi tahan nawar. Kalau emang sholat tersebut untuk Nabi, wallahi Nabi banter nawar kepada Allah. Tapi Nabi ingat terhadap umatnya, si Ujang sama si Budin gak bakal mampu 50 rakaat. Tahan Nabi naik nawar kembali kepada Allah. Coba anda bayangkan 50 rakaat ditawar, Allah korting 10 jadi 40, nawar lagi Nabi, di korting 10 naik lagi Nabi nawar. Demi siapa? Demi aku dan kalian. Karena Nabi mengetahui kita tidak akan mampu melaksanakan 50 rakaat. Nabi tawar dari 50 menjadi 17 rakaat. Yang sekarang kita laksanakan. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Duhur 4 rakaat. Asar 5. Asar berapa? Gue juga tahu asar dari kecil 4 rakaat. Nggak ada sholat 5 rakaat. Kalau emang ada orang yang sholat 5 rakaat berarti orang goblok, gitu namanya. Cuma alhamdulillah yang hadir pada melek masih sadar semuanya. Alhamdulillah. Coba anda bayang 50 rakaat ditawar oleh Nabi demi aku dan kalian, demi umatnya ayuhal ikhwan. Nabi rela bolak-balik untuk menawar supaya kita tidak terpelosok, terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Coba kalau dipikir-pikir, jangankan 50 rakaat, 17 rakaat aja berapa banyak dari kita yang sholat subuhnya KO. Benar apa tidak? Benar apa tidak? Berapa banyak dari kita yang sholat subuhnya KO? Banyak. Waktu kapan saya ceramah, ada seorang ibu-ibu mengacungkan tangan dan dia berkata, alhamdulillah Bir, saya bersyukur kepada Allah sudah puluhan tahun saya istiqomah sholat subuh jam 7:15. Kan goblok pada hadirin. Itu namanya bukan sholat subuh, tapi itu murtad.
Orang yang sholat subuhnya 6 seperempat, 7 seperempat, 8 seperempat, 9 seperempat, apalagi 10 seperempat, itu hukumnya murtad. Apa masuk murtad tersebut? Bukan artinya keluar dari Islam, tapi numpang jemur pantat. Jelas apa tidak? Karena sudah terbit matahari sudah terbit jam segitu. Akhir sholat subuh terbitnya matahari. Nah, lihat jiwa baginda Nabi Muhammad, 50 rakaat Nabi tawar sampai 17 rakaat. 17 rakaat, berapa banyak dari kita umat Rasulullah yang sholat subuhnya KO? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, anna fulana ta'akhkhara ani sholati subuh. Ya Rasulullah, si fulan terlambat sholat subuh ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Dzakar rajul bala syaiton fi uduni. Ini riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi mendengar bahwa si fulan terlambat sholat subuh, ingat, terlambat sholat subuh, bukan ninggalin sholat subuh. Yang terlambat sholat subuh apa kata Nabi? Itu orang yang terlambat sholat subuh jam 7 seperempat, 8 seperempat, 9 seperempat, telinganya dikencingin sama syaiton. Percaya nggak sama Nabi? Makanya adzan berkumandang congek, qomat ditambah budek, telinganya dipempetin udah penuh dengan kencingnya iblis. Kalau saya tanya kepada yang hadir, lebih enak mana, dikencingin setan, iblis, atau dikencingin tikus? Pilih mana? Lebih enak mana, dikencingin setan apa dikencingin tikus? Lebih enak mana, dikencingin setan apa tikus? Pilihan cuma ada dua, pilih antara satunya. Pilih mana? Pilih mana? Mudah-mudahan malam ini semuanya dikencingin sama tikus. Coba Anda bayangkan. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat jauh dari keberkahan dunia akhirat. Karena kedudukan sholat seperti kedudukan hidupmu, nyawamu. Nabi menggambarkan as-sholatu bimanzilatir roksi bil jasad. Sholat itu kedudukannya kepala di jasad kita. Manusia nggak punya tangan, hidup. Manusia nggak punya kaki, hidup. Manusia nggak punya kaki sama tangan, banyak yang hidup. Tapi ingat, nggak ada manusia nggak punya kepala, hidup, nggak ada. Benar apa tidak? Jikalau esok ada manusia tanpa kepala bisa hidup, bisa berjalan, camkan bapaknya gendrowo, emaknya suster ngesot. Berarti bukan manusia, itu anak iblis pada hadirinnya. Nah itu salah. Dan itu jiwanya baginda Nabi Muhammad aziz alaih ma'an itu nggak mau ngelihat kita terjerumus ke dalam api neraka jahanam. Lalu Allah mengenalkan yang terakhir, ikhwan. Ini kabar gembira buat Anda jamaah Majelis Nurul Mustafa yang selalu istiqomah bersama guru kita yang mulia. Harisun alaikum bil mu'minina haris. Apa artinya? Begitu perhatian hebat Rasulullah kepada kita dan sayangnya luar biasa terhadap kita selaku umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Apa buktinya? 14 abad lebih yang lalu, ayuhal ikhwah, tak kala Nabi berhadapan dengan para sahabat di salah satu halaqa atau perkumpulan, terucap dari mulut Nabi, wa syauqa ala ikhwani. Aku rindu, kata Nabi, terhadap saudara-saudaraku. Dengarkan baik-baik, bagi Anda yang menginginkan kabar gembira. Wa syauqa ala ikhwani, kata Nabi 14 abad yang lalu ini. Aku rindu terhadap saudara-saudaraku. Lalu para sahabat yang ada di sekitar Nabi berkata, ya Rasulullah, alasna bi ikhwani. Apakah kami bukan saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku, kata Nabi. Ya Rasulullah, kalau emang kami sahabat-sahabatmu, lalu siapa saudara yang tadi kau ucapkan engkau rindu kepada mereka?
Dengarkan baik-baik, jikalau di dalam hatimu masih ada rasa cinta dan rindu terhadap Rasulullah, Rasulullah menjawab, ulaika al-ghurur ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarani. Mereka orang Qom, yaitu umatku, suatu kelompok yang dimana mereka beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah memandang keindahan wajahku. Merekalah yang aku rindukan. Kau tahu siapa yang dituju oleh Nabi? Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Antum ayuhal hadirin, kalian semua yang hadir malam hari ini di majelis Nurul Mustafa, majelis yang mulia, majelis yang penuh berkah. 14 abad yang lalu Nabi sudah menyampaikan surat cinta dan sayang kepada kalian. Tinggal pertanyakan diri Anda, sudah sampai manakah cintamu terhadap Rasulullah? Sudah sampai manakah sayangmu terhadap Rasulullah? Sudah sampai manakah perjuanganmu terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita minta kepada Allah malam hari ini, semoga Allah tidak haramkan kepada kita keberkahan majelis Nurul Mustafa, dan mudah-mudahan majelis ini semakin jaya dan semakin membawa berkah untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'un 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.